mobil Toyota Fortuner. Coba. Sementara itu banjir juga kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore membuat air sungai naik hingga menyebabkan tanggul jebol. Akibatnya permukiman warga kembali terendam banjir. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan air naik dengan cepat hingga menggenang jalan dan permukiman seperti di Hutan Bolon, Tuka. Sementara debit air sungai mulai naik di Sibabangun, Lumut, dan Pinang Sori. Tak hanya itu, jalan utama dan akses menuju perumahan di Aik Tolang, Pandan, kembali rusak dan tertutup lumpur. Kondisi serupa terjadi di Jalan Padang Sidempuan. Pada mengungsi daerah sini. Untuk mengetahui situasi banjir di Tapanuli Tengah, kita sudah terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Pak Masinton, selamat siang. Ya, selamat siang Bung Dian. Pak Masinton, mungkin bisa digambarkan bagaimana situasi di sejumlah permukiman yang tergenang banjir sejak Senin sore. Apakah sudah mulai surut, Pak Masinton? Ya, jadi kondisinya begini Bung Dipo, sejak tanggal 25 November 2025 lalu, banjir bandang dan longsor yang pertama, kemudian tanggal 11 Februari kemarin ada banjir susulan, dan kemudian selang 5 hari kemudian tanggal 16 kemarin, persisnya 16 Februari, itu kemudian terjadi banjir dan longsoran. Nah, banjir ini juga diikuti dengan adanya gelondongan kayu. Gelondongan kayu ini juga masuk ke area pemukiman warga dan jalan-jalan raya. Nah, kemudian terjadi longsor susulan itu di daerah Sitahuis yang memang daerahnya rawan longsoran. Nah, kemarin warga sudah dievakuasi dan tadi malam juga warga di berbagai desa di hampir seluruh kecamatan di Tapanuli Tengah juga kita lakukan proses evakuasi, dan sekarang warga kembali melihat kondisi rumahnya, dan sekarang cuaca juga masih mendung, dan info dari BMKG juga diinformasikan agar tetap siaga dan waspada. Nah, kemudian kondisinya, karena kondisi kami masih dalam statusnya transisi darurat ke pemulihan. Jadi kami ini masih dalam situasi yang sangat darurat terus. Karena apa? Karena potensi banjir susulan, longsor susulan itu masih mengancam di Tapanuli Tengah. Dan kemudian sungai-sungai juga sedimentasi dari sungai, ya, di dalam sungai itu yang sebelumnya juga belum sempat dipulihkan sepenuhnya, sekarang itu mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan sudah rata dengan permukaan jalan dan pemukiman warga. Jadi sehingga ketika dalam posisi hujan sedikit saja, dia langsung airnya membentuk alur sendiri dan masuk ke pemukiman warga. Nah, kemudian di pemukiman juga terjadi sedimentasi, ya, tanah, lumpur, pasir, begitu. Jadi kondisinya baik itu di area sungai, pemukiman, dan juga area-area ladang pertanian masyarakat juga itu terimbas semua. Jadi ini sekarang kondisi psikologi masyarakat juga kondisinya sudah sangat jenuh sebenarnya. Kita juga kasihan melihat kondisi masyarakat karena mereka berhadapan dalam situasi alam yang selalu menjadi ancaman, dan kemudian penanganan yang belum optimal dan maksimal kami lakukan. Nah, tentu dalam hal ini Bung Dipo, Kabupaten memiliki berbagai keterbatasan, ya, karena beberapa terutama aliran-aliran sungai itu yang menjadi domain dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi seperti itu. Namun kan ini harus dikolaborasikan intensif. Kita nggak bisa jelaskan ke masyarakat persoalan ini domain siapa, bahwa prinsip kami adalah bagaimana menghadirkan negara seperti perintah Pak Presiden Prabowo, hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat tadi, seperti itu. Betul, bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menangani bencana ini sangat penting untuk dilakukan. Saya ingin konfirmasi Pak Masinton, bagaimana dengan akses jalan yang ada di sana? Apakah masih putus total, tertutup lumpur, atau bahkan mungkin tertutup gelondongan kayu? Ya, tadi malam beberapa akses jalan itu tertutup dengan sedimen tanah dan juga gelondongan kayu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan tadi malam, terutama di area jalan yang menghubungkan Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Selatan.
Begitupun akses jalan yang tertutup timbunan longsor tanah, itu akses dari Tapanuli Utara ke arah Tapanuli Tengah itu juga sedang kita lakukan pembersihan. Dan sekarang akses dari Kabupaten Humbang Hasundutan ke arah Tapanuli Tengah itu juga kondisi badan jalan itu sudah banyak yang amblas separuh. Artinya belum bisa dilewati oleh kendaraan, Pak Masinton? Ya, untuk saat ini sudah bisa dilalui kendaraan, tapi kondisinya masih darurat seperti itu. Jadi potensi ancaman bencananya juga masih potensi tinggi karena juga sungainya belum dilakukan proses normalisasi. Dan kemudian di daerah-daerah yang perbukitan seperti daerah Sitawis yang berbatasan dengan Tapanuli Utara, kemudian di daerah Andam Dewi yang berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, badan-badan jalan tersebut juga sebagian pada amblas separuh. Jadi itu juga sangat mengkhawatirkan kalau kemudian terjadi hujan kembali, potensi amblas dan longsornya juga sangat tinggi dan nanti aksesnya bisa terputus. Baik, saya ingin dalami penyebab dari banjir yang ada di Tapteng saat ini, Pak Masinton. Apakah betul ini hanya karena faktor cuaca atau mungkin ada faktor-faktor lain seperti misalnya alih fungsi lahan, karena kita tahu juga tadi disebutkan ada gelondongan kayu yang terjadi pada banjir saat ini? Iya, selain faktor cuaca, tentu kita kan nggak bisa memusuhi alam. Alam ini harus disahabatin. Maka perilaku manusia itu yang harus bisa bersahabat dengan alam. Kita punya kearifan lokal sungguh yang kemudian kita tinggalkan. Bagaimana menjaga lingkungan hidup kita, menjaga perbukitan, dan lain sebagainya. Nah, di Tapanuli Tengah, selain faktor alam tadi, itu adalah juga alih fungsi di daerah perbukitannya. Banyak area perbukitan itu yang kemudian beralih menjadi ditanami masyarakat itu menjadi sawit, dan juga ada pelaku usaha perkebunan juga itu mengalihkan menjadi ditanami sawit. Nah, jadi ini yang sedang juga problem di hulu yang sebenarnya harus ditata kembali. Tentu ini membutuhkan waktu, namun ini harus dilakukan proses rehabilitasi di hulunya. Karena apapun, Tapanuli Tengah ini kalau terjadi hujan di hulu, terjadi hujan deras di wilayah perbatasan dengan Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, maka dampak airnya adalah ke arah muara, di bawahnya itu adalah wilayah Tapanuli Tengah. Jadi proses rehabilitasi di hulu itu menjadi sangat penting untuk memitigasi potensi ancaman bencananya ke depan seperti itu. Dan yang tadi kami garis bawahi adalah tentu kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga pusat ini sangat penting untuk kemudian menangani banjir yang ada di Tapanuli Tengah. Terima kasih Bapak Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Bung Dipo, terima kasih Kompas TV. Saudara, kemeriahan perayaan Imlek di